Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Putralestari dengan nomor NPM 200302169. Saya mahasiswi dari jurusan S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas UAS mata kuliah Manajemen Resiko. Yang pertama, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit dan berikan contohnya. Dalam aspek resiko kredit dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kualitatif. Hal ini ditekankan pada aspek yuridis, manajemen teknis, pemasaran, dan lingkungan maupun sosial, seperti siklus bisnis dan industri yang menurun. Contohnya, harga sawit menurun, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya, dan reputasi shareholder tidak bagus. Yang kedua ada aspek kuantitatif. Hal ini menekankan pada aspek keuangan calon nasabah. Contohnya seperti harga jual produk debitur tidak kompetitif, terlalu ekspansif, dan markup harga biaya proyek. Soal kedua, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional dan berikan contohnya. Dalam aspek operasional ada 4 tahapan. Yang pertama ada aplikasi kredit, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. Yang kedua ada analisis kredit, analisis kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data asumsi dasar yang jauh meleset. Dan yang ketiga ada pencairan kredit, dokumentasi kredit, cacat hukum. Yang keempat ada pemantauan kredit, jaminan belum diansurasikan, contohnya seperti kurang tajam menganalisis maksud dari dan tujuan penggunaan kredit serta sumber pembayaran kembali. Soal yang ketiga, bank perlu memahami konsep sebab atau cause, kejadian atau event, akibat atau dampak, efek, sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran dan analisis atas risiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab, cause, kejadian, event, akibat atau dampak, efek, dan berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Yang pertama, penyebab atau cause. Penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Contohnya seperti suatu peristiwa perampokan pada suatu bank disebabkan oleh sistem pengamanan yang dinilai kurang memadai, dan kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem ATM yang rusak oleh pihak eksternal. Yang kedua ada kejadian atau event. Suatu hal yang terjadi pada periode waktu tertentu dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau kejadian yang paling dominan. Contohnya seperti kerugian karena adanya pemogokan kerja karyawan. Yang ketiga dampak atau efek. Suatu kejadian terkait risiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian baik finansial maupun non-finansial. Contoh kerugian finansial seperti penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Contoh dari non-finansial seperti offline yang cukup lama dan sering. Soal yang keempat, jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menetapkan kategorisasi kejadian resiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan ketujuh kategori tersebut dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama ada internal fraud, adalah kerugian akibat adanya penyalahgunaan properti atau pelanggaran aturan, hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua ada external fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, kecurangan, atau pelanggaran hukum pihak ketiga. Contohnya, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga ada praktik ketenaga kerjaan atau keselamatan kerja.
kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya seperti kerugian karena pemogokan karyawan. Yang keempat, ada pelanggan, produk, dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul, kegagalan untuk memenuhi kewajiban terhadap klien tertentu. Contohnya seperti kerugian karena adanya komplain nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang kelima, ada kerugian aset fisik. Kerugian ini yang timbul akibat bencana alam. Contohnya, kerugian kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, ada gangguan bisnis dan kegagalan sistem kerugian. Hal ini timbul karena gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya kerugian kerusakan hardware. Dan yang ketujuh, ada eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya kerugian karena kesalahan pembukuan. Soal yang kelima, good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Yang pertama, ada transparansi. Hak pemegang saham yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan. Contoh penerapannya, semua pihak dapat mengetahui informasi atau kebijakan perusahaan dan memberikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang berguna bagi perusahaan. Yang kedua, ada akuntabilitas. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Contoh penerapannya, akuntabilitas dapat diwujudkan dengan peraturan hak, kewajiban, dan wewenang dari stakeholder dan shareholder. Yang ketiga, ada responsibilitas. Peran pemegang saham harus diakui sebagai mana diterapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Contoh penerapan perusahaan memiliki tanggung jawab dan komitmen pada upaya pelestarian lingkungan alam dan upaya kepedulian sosial. Yang keempat, ada independensi. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai. Contoh perusahaan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara profesional yang bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dan yang kelima, ada kewajaran dan kesetaraan. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham dengan keterbukaan informasi yang penting. Contoh penerapannya, segala bentuk transaksi, pembelian, atau keputusan penting lainnya wajib dilakukan dengan memperhatikan asas kewajaran. Sekian dari penjelasan yang sudah dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.